Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Sadaqallahul azim. Para Allah, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita turunkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hingga malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menghidupkan kita, dilengkapi dengan nikmat kesehatan, disempurnakan dengan nikmat iman, sehingga kita telah dapat melaksanakan tugas-tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, menjalani kehidupan pada siang hari tadi, mencari karunia yang Allah sediakan buat kehidupan kita, yang kita gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini kita telah memulai kehidupan malam yang Allah sediakan buat kita untuk beristirahat dan beribadah kepadanya dengan mendirikan salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian bersama. Insyaallah kita tutup nanti dengan salat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita sebagai amal ibadah hamba yang soleh, dibalas dengan pahala berlipat ganda. Kemudian membuka hati kita dan pikiran kita untuk memahami pembahasan kajian kita bahas pada malam hari ini dalam rangka meningkatkan kualitas ilmu kita dan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terdoakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan pembahasan kaji kita pada bulan yang lalu yang masih belum selesai. Kita sudah membahas bagian pertama dari menjaga fitrah diri, yaitu fitratuddin, ya, menjaga fitrah agama. Menjaga fitrah agama itu terbagi dua. Yang pertama menjaga kesucian kita daripada syirik. Yang kedua menjaga kesucian agama kita dari perpecahan. Kenapa kita wajib menjaga agama kita daripada perpecahan? Allah Subhanahu wa taala telah
ladaihim farihun. Setiap golongan merasa benar dengan golongannya dan menyalahkan golongan yang lain. Jadi kalau kita lihat pada hari ini ada masa yang seperti itu, dia sudah masuk melanggar darah Allah ini. Dia saja benar, orang lain salah. Dia buat agama ini beraliran-aliran. Yang terakhir aliran agama di Indonesia ada namanya aliran Islam Nusantara. Ini adalah bertentangan dengan firman Allah ini. Apalagi nanti membuat aliran-aliran merasakan ajaran-ajaran tarikat. Ajaran tarikatnya saja benar, tarikat yang lain salah. Apalagi nanti membuat aliran agama dalam mazhab khilafiyah. Kalau misalnya dia bermazhab Syafi'i, orang yang bermazhab Syafi'i disalahkan, dia saja benar, itu tidak benar. Padahal Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu seperti orang musyrik beragama. Bagaimana mereka beragama memecah belah agama mereka? Rasulullah SAW telah memberikan peringatan dalam hadisnya, saya di zamanun ala ummati, akan datang nanti di akhir zaman satu zaman pada umatku, yaitu mereka akan terpecah belah seperti orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan. Umatku akan terpecah nanti menjadi 73 golongan. Semua mereka masuk neraka, kata Rasulullah, kecuali satu, illa wahidah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang satu itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang konsisten dengan mengamalkan Al-Quran dan Sunnahku. Oleh karena itu, kita beragama Islam itu cukup Islam titik, jangan ditambah-tambah. Ya, jangan pakai mazhab-mazhab, pakai firqah-firqah, pakai manhaj-manhaj. Itu. Padahal manhaj kita Al-Quran dan Sunnah sudah selesai, nggak tambah-tambah lagi. Ya kan? Oleh karena itu kita jaga kesucian agama. Kalau kita menemukan perbedaan-perbedaan dalam masalah yang furu'iyah, ini dalam masalah kajian syariat, ini selalu ditemukan ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah ayat 18, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri." Kemudian kami jadikan engkau hidup, menjalani hidup di atas satu syariat yang mengatur semua urusan hidupmu. Fattabi'ha, ikutilah syariat itu syariat Islam. Wala tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun, jangan engkau ikuti yaitu hukum-hukum yang dibuat oleh orang yang tidak mengetahui syariat. Nah, syariat itu setelah dikaji oleh para ahli, ternyata berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Karim, ya, Al-Quran dan Sunnah, ada yang pokok, ada yang furu. Ya. Yang furu itu apa? Yang cabang-cabangnya yang kemungkinan terjadi perbedaan. Kenapa bisa terjadi perbedaan pemahaman itu Bapak Ibu? Para ahli tafsir telah membagi bahwa ayat Al-Quran itu ada ayat yang sifatnya muhkamat, ayat yang jelas, ya, yang disebut dengan qat'iyud dalalah, yang telah jelas menjelaskan sebagian dalil dalam Al-Quran. Hadis juga seperti itu. Yang kedua ada sifatnya yaitu zanniyud dalalah, hadis ayat yang sangat umum yang memungkinkan terjadinya perbedaan penafsiran. Nah, perbedaan penafsiran itu akan terjadi pada cabang-cabang, bukan pada pokoknya. Ya Bapak Ibu, ya, contohnya di surat Al-Maidah ayat 6 tentang tata cara berwudu, gitu. Lalu salah satu yang membatalkan wudu dalam ayat itu disebutkan Allah, au lamastumun nisa, atau kamu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ini ayat ini zanni dalalah bahasa fikihnya. Bahasa fikih itu artinya ayat yang sangat umum yang mungkin terjadi perbedaan pendapat. Kenapa seperti itu? Setelah kita pahami lebih lanjut, kita belajar daripada ilmu syariat atau ilmu fikih, ternyata ada perempuan yang tidak batal untuk kita bersentuhan dengannya. Siapakah itu? Ibu kita. Siapakah itu? Anak kita, anak perempuan kita. Padahal
bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, maka ahli fikih, ahli hukum Islam bekerja mereka beristihad, gitu. Maka mereka menemukan ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah nasab yang tidak boleh dinikahi, gitu. Ternyata membawa hukum nasab kepada masalah membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu, itu namanya suatu ijtihad. Apakah boleh ibu kita nikahi? Maka dia tidak batalkan wudu. Itu. Bolehkah anak kita nikahi? Tidak, maka dia tidak batalkan wudu. Bolehkah menantu perempuan kita nikahi? Tidak, karena dia tidak batalkan wudu. Bolehkah ibu mertua dinikahi oleh menantu laki-lakinya? Tidak boleh. Nah, gitu. Itu namanya yang furu'iyah. Kemudian masa bersentuhan itu juga terjadi perbedaan pendapat. Itu yang cabang-cabangnya itu Bapak Ibu, ya kan? Ada mazhab yang memahami bersentuhan itu asal bersentuhan walaupun tidak boleh, walaupun dibatasi oleh kain yang namanya bersentuhan tetap batal wudu. Kenapa begitu? Untuk berjaga-jaga kesucian itu. Ya, nah, itu diantaranya dalam mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'iyah ya, yang biasa kita pahami asal bersentuhan laki-laki perempuan kalau pakai itu walaupun pakai kain tak itu. Kenapa Syafi'i menganjurkan wudu? Mana tahu kita tidak sadar tersentuh gula yang lain atau syahwat kita. Nah, untuk menjaga kesucian itu bagusnya kita berwudu. Tapi mazhab yang lain tidak seperti itu. Hanafi tidak seperti itu memahami. Bagaimana memahami bersentuhan itu? Bersentuhan itu adalah kalau bersentuhan syahwat. Melihat saja kalau sudah bersahwat batal wudu walaupun tidak bersentuhan badan. Jadi sentuhan syahwat di sini. Ini menimbulkan perbedaan. Itu yang disebut selamanya dengan khilafiyah. Nah, kalau khilafiyah seperti itu jangan kita membuat terpecah belah. Seperti menetapkan awal Ramadan bagi insan. Ya kan? Awal Ramadan selama ini yang lebih umum kita ketahui kan terpecah dua. Nah, sekarang ini kan bersatu, tapi caranya tetap dua cara. Cara yang pertama itu Muhammadiyah dan sependapat dengannya menetapkan berdasarkan hisab saja. Kalau sudah kita ketahui tanggal 1 Ramadan, walaupun kita tidak melihat dengan kepala kita bulan, tapi kita sudah tahu itu tanggal 1 Ramadan, maka kita berpuasa pada tanggal 1 Ramadan itu. Oleh yang lain tidak seperti itu. NU dan sependapat dengannya termasuk Departemen Agama itu, walaupun diketahui tanggal 1 Ramadan itu tanggal sekian, maka kan begitu. Tanggal 29 Sya'ban harus juga melihat. Kalau nampak berarti Sya'ban 29. Kalau nak nampak cukupkan Sya'ban 30, maka besoknya dia berpuasa seperti itu. Ini namanya khilafiyah. Tidak boleh salah menyangka. Kenapa tidak boleh salah menyangka? Karena Nabi sudah berikan petunjuk kepada kita. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang kamu ketahui menuju kepada yang kamu yakini tanpa menyalahkan yang kita ketahui. Jadi beramal itu dengan keyakinan, di mana kita yakin berdasarkan paham kita. Setelah kita ketahui dalil-dalilnya, beramal kita di situ. Kalau ada perbedaan kita, jangan kita salahkan orang lain. Seperti itu. Bahkan sampai bulan nanti dulu ini bid'ah, ini sesat, itu kan sudah tanggung jawab Bapak Ibu. Padahal ini akan masuk kepada orang tadi, gitu. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu sebagai orang musyrik beragama. Bagaimana orang musyrik beragama? Minnal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Mereka memecah belah agama, mereka menjadi berkelompok-kelompok. Setiap kelompok merasa benar dari kelompoknya masing-masing. Disinilah kalau kita sadar dan kita tahu, insya Allah
Islam tidak akan terpecah-pecah. Tapi perpecahan ini bisa saja dimasuki orang punya kepentingan untuk mengadu domba kita. Apalagi nanti masuk ranah politik, paling berbahaya lagi Bapak Ibu. Ya, ranah ibadah ditarik-tarik pada ranah politik, kan begitu ya? Kalau di dalam ranah politik dan memilih pemimpin, Islam harus bersatu, Islam titik. Kalau masalah ibadah berbeda-beda silahkan. Begitu Bapak Ibu. Jangan nanti memilih pemimpin kita terpecah-pecah, nanti kita terpecah-pecah, apalagi zaman demokrasi. Kalau kita terpecah-pecah, suara kita menjadi sedikit, orang lain bersatu, tentu dia yang menang. Betul tidak Bapak Ibu? Hah? Betul tidak? Betul. Ya kan? Orang yang lain nggak bersatu, dia nggak terpecah-pecah ya. Nah, kita mau ditarik-tarik dengan pecah-pecah seperti itu. Akhirnya kita menjadi berpecah-pecah, kita merasa benar, lalu kita menjadi kalah. Kenapa? Karena kita sudah berpecah-pecah. Kalau kita bersatu, Islam itu dalam kehidupan amalah, insya Allah kita akan kokoh dan kuat. Amin. Jadi dapat kita simpulkan, fitratuddin itu terbagi dua. Yang pertama menjaga kesucian akidah daripada syirik, yang kedua menjaga kesucian agama daripada perpecahan. Baik Bapak Ibu, masuk bagian yang kedua daripada menjaga fitrah diri, yaitu fitratul qalbi, menjaga kesucian hati. Menjagalah Kesucian. menjaga apa Bapak Ibu? Kesucian hati. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, ala fi jasadi bani adam mudghah, idza saluhat saluha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu, ala diyal qalb. Ingatlah, kata Rasulullah, dalam tubuh Adam itu ada mudghah, ada segumpal. Mudghah itu ada yang memahami hati, ada juga memahami jantung. Sebenarnya mudghah itu adalah yaitu raja pada diri kita, yaitu idza saluhat, apabila mudghah itu baik, saluha sairul amalihi, baiklah seluruh tubuh, amal perbuatan tubuh. Jadi saya ulang lagi itu, baiklah seluruh perbuatan tubuh yang lahir, karena yang mudghah itu baik. Wa iza fasada semuanya kalau rusak mudghah itu, maka rusaklah perbuatan tubuh seluruhnya. Lalu kita hubungkan dengan masalah amal. Bagaimana kaitannya dengan amal hati itu? Ternyata Rasulullah SAW telah memberikan petunjuk kepada kita tentang amal. Ada kaitan dengan baik buruk tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung kepada niat, ya kan? Wali kulli mri'in manawa, setiap orang yang memperoleh apa diniatkannya. Kalau baik yang diniatkan, dia akan memperoleh yang baik. Kalau buruk diniatkan, dia akan memperoleh yang buruk. Nah itu ya. Lalu di manakah niat itu bertempat? An-niyatu fil qalbi. Para ahli syariat dalam membahas dalam kajian fikih ternyata disepakati an-niyatu fil qalbi, niat itu adanya di hati. Oleh karena itu Bapak Ibu, pantas saja kalau hati kita punya niat yang baik terus nih, baik-baik aja terus, maka apa yang kita temukan. Tapi kalau hati kita buruk-buruk saja, yang terbuat dari hati kita akan menemukan yang buruk. Ya. Maka kalau kita berburuk-buruk saja di hati, termasuk dari situ niat ada buruk dengan prasangka, banyak prasangka buruk. Bahkan Allah sudah melarang kita, ya kan? Dalam surat Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsmun. Hai orang-orang beriman, jauhilah banyak-banyak prasangka dalam hati. Sebagian besar prasangka itu adalah membawa dosa. Maka kita jangan sampai selalu itu bersuuzan, baik kepada diri, baik kepada orang atau kepada kenyataan. Dan marilah kita berhusnuzan, berbaik sangka. Di manakah sangka itu ada?
di hati. Orang yang bagaimanakah yang bisa punya hati yang berbaik sangka? Orang yang hatinya mutmainnah. Bagaimana hatinya? Mutmainnah. Hati yang telah bersatu dengan nafsu mutmainnah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd ayat 28? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang imannya kuat, hati mereka akan tenang. Hati mereka akan aman, tenang hanya dengan zikrullah. Apa artinya? Dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan senantiasa mengingat Allah. Kenapa dengan Allah hati bisa jadi tenang? Karena niat itu ada kaitan dengan Allah. Niat siapa? Niat orang beriman. Ya. Bagaimana kan niat orang beriman dalam bekerja? Ujungnya pasti satu kalimat, lillahi ta'ala. Betul tidak? Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Maka lillahi ta'ala juga. Maka lillahi ta'ala. Mau bekerja lillahi ta'ala. Bersedekah lillahi ta'ala. Beribadah apa itu lillahi ta'ala? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk yang diridai, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menjaga fitratul qalbi? Tidak ada jalan lain dengan zikrullah. Pembahasan zikir Bapak Ibu itu sangat luas, ya. Profesor Dr. Tehim Asbia Sidiki membuat buku Az-Zikr, ya. Az-Zikr itu bukunya setebal ini apa itu, ya. Apa itu? Ya, zikir itu bukunya, ya. Bukunya dan zikir. Lalu kita dapat ringkas berdasarkan buku yang tebal itu. Setelah kita baca baik-baik, kita hubungkan dengan Al-Quran dan saudara-saudaranya. Ternyata zikir itu bermacam-macam, ya. Yang pertama, zikir itu berbentuk zikir yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Kalau bahasa kita zikir yang telah diprogram. Kalau dia sudah diprogram, itu punya jadwal, ya, punya apa dia? Jadwal dia. Apa zikir terprogram itu? Sholat. Sholat itu adalah zikir. Siapa yang mengatakan sholat zikir? Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Di surat Toha ayat 14, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang disembah kecuali aku, maka sembahlah aku, kata Allah. Bagaimana cara menyembah Allah? Aqimis sholat lidzikri, dirikan sholat. Jadi menyembah Allah itu isinya untuk mengingat Allah, supaya kamu ingat kepada aku, kata Allah. Maka kalau kita lihat ritme program sholat itu yang pakai jadwal, ada 7 waktu sholat tempat kita berzikir. Berapa waktu? 7. Berapa? 7 waktu, ya. 5 waktu salat wajib, 2 waktu salat sunat, tapi pakai waktu. Betul? Ya. 5 waktu salat wajib kan itu yang kita kerjakan selama ini, ya. Salat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tambah 2 waktu lagi, waktu salat duha, pakai waktu, ya kan? Kemudian waktu salat tahajud, jadi 7 waktu, ya. Kemudian salat-salat sunat yang mengiringi salat wajib itu termasuk salat yang pakai jadwal waktu. Apakah salat sunat sebelum subuh? Apakah salat sunat sesudah zuhur atau sebelum zuhur? Apakah salat sunat sebelum isya? Apakah salat sunat sesudah maghrib? Apakah salat sunat sesudah isya atau sebelum isya? Itu adalah terjadwal. Jadi zikir yang terjadwal. Ya Bapak Ibu. Kenapa salat dikatakan zikir yang terjadwal? Karena sepertiga bacaan salat itu zikir. Kira-kira sepertiga gitu ya, kalau tidak pas ya. Sepertiga lagi adalah syahadah, pernyataan.
sepertiga lagi doa. Jadi kalau kita petakan itu bisa kita bagi tiga itu bacaan salat. Ya. Mana bacaan salat yang masuk zikir itu sepertiga itu? Yang pertama adalah bacaan salat yang kita baca setiap perpindahan gerak. Itu semuanya bermakna zikir. Namanya zikir takbir, betul tidak? Diawali dengan takbir ruku, takbir sujud, takbir ruku yang tidak, walaupun tidak takbir, membaca sami Allahu liman hamidah itu juga zikir. Karena ada di situ takbir. Ya. Karena Rabbana walakal hamdu kan gitu ya. Nah, ada zikir situ. Ya Tuhan kami untuk Engkau segala pujian kan seperti itu. Berarti zikir di situ. Ya. Kemudian sujud zikir, bangkit sujud zikir lagi, sujud lagi zikir, berdiri lagi zikir, takbir. Di takbir itu saja berapa takbir itu? Ya. Kemudian di dalamnya ada lagi zikir. Ya. Mana zikir? Baca Al-Fatihah. Ya, dan sampai Malik Yaumiddin itu ayat itu bermakna zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Malik Yaumiddin itu zikir. Kalau kita membaca iyyaka na'budu baru bermakna syahadah ya. Apa syahadah? Pernyataan. Betul? Betul tidak? Hanya kepada engkau saja kamu menjawab pernyataan, tidak itu pernyataan. Ya kan? Kalau kita membaca iftitah, zikir yang bermuatan pernyataan. Mana itu? Kalau kita baca misalnya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila itu zikir. Tapi ketika kita masuk ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan wa ma'ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya sampai surah Fatihah itu adalah pernyataan. Aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan bumi, bukankah pernyataan itu? Ini wajahku, ya kan? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukankah itu pernyataan? Pernyataan kita. Sesungguhnya salat bukan kita nyatakan kepada Allah. Ya kan? Ibadah, kegiatan hidupku dan matiku, apa yang kukerjakan ketika hidup, apa yang kukerjakan ketika mati, semuanya untuk semata-mata menyembah Allah. Itu adalah pernyataan. Ya kan? Kemudian mana lagi? Kalau kita masuk seterusnya, bacaan ruku adalah zikir. Kalau kita membaca doa titah Allahumma baik, itu bukan pernyataan, itu doa. Apa? Doa. Beda itu. Kalau kita baca ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi itu zikir. Tapi kalau kita baca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fili, zikir dan doa. Ada ujungnya Allahumma fili, bukan kayak itu doa. Ya Allah ampuni dosaku, ya kan? Nah seterusnya duduk antara sujud itu doa. Semuanya doa delapan kita minta di situ, betul? Yang kita butuhkan dalam hidup setelah salat pada salat berikutnya itu delapan. Hanya satu yang untuk akhirat, yang tujuannya untuk hidup setelah salat. Mana yang satu untuk akhirat itu? Rabbi firli, itu untuk akhirat. Sebab syarat masuk surga itu dosa di sebelum mati. Tapi warhamni itu setelah sholat. Itu sayangi aku ya Allah sesudah salat sampai salat berikutnya. Ya, wajibuni, ya, tutupi kekuranganku, tutupi kesalahanku itu setelah salat. Warfa'ni yang kita butuhkan setelah salat, angkat hidupku, angkat derajatku. Warzuqni, salah-salah kita bekerja cari rezeki, minta dalam salat, beri aku rezeki. Wahdini, beri aku petunjuk, kita butuhkan juga setelah salat. Wa'afini, beri aku kesehatan, juga kita butuhkan setelah salat sampai salat berikutnya. Wa'afani, maafkan aku.
ringkasnya adalah bahwa baca salat itu sepertiganya bermuatan zikir, sepertiganya bermuatan syahadah pernyataan, sepertiga lagi bermuatan doa. Maka salat itu juga adalah zikir. Ada lagi zikir di program, ada yang sunahkan sesudah sholat. Sudah ada programnya, ada petunjuknya, dan sudah kita hafal, sudah kita laksanakan. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar 3 kali, ya, zikir. Kemudian baca apa lagi? Allahumma anta salam sampai selesai, ya kan? Baca ayat kursi. Bahkan ada pula yang sunahkan baca Al-Fatihah di antaranya, kan seperti itu. Bahkan ada pula yang sunahkan baca surat Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas dan ayat kursi. Allahumma la mani'a lima a'taita. Itu doa. Kemudian zikir. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya kan? Ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baru kita berdoa. Ya Bapak Ibu, ya. Tapi ada pula kawan-kawan yang memahami sebagian tak perlu lagi berdoa karena salah kan sudah doa, silakan. Tidak ada masalah. Jangan salahkan udah orang. Ada kita lihat kawan itu sudah dan zikir langsung berdiri dia. Ternyata ada pula hanya seperti itu, bagus berdiri. Nah, boleh di rumah salah sunatnya. Bagus rumah salah sunat. Nabi kan salah sunatnya di rumahnya, gitu. Beri doa, beri doa. Tapi salah. Yang penting dilaksanakan urutan-urutannya seperti itu. Oleh karena itu kalau terjadi perbedaan, jangan kita langsung suzon kepada orang, karena dia punya dalil yang dia amalkan seperti itu. Nah, terus ada lagi yang kedua, zikir. Apa itu? Baca Quran adalah zikir. Tidak banyak kita biasakan baca Quran. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan itu di waktu sepertiga malam terakhir, waktu sahur, hendaklah istighfar dan baca Quran setelah salat tahajud. Membaca Quran itu adalah bermakna zikir. Ayat Allah yang mengatakan Quran itu adalah zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran sebagai zikir, bacaan yang bermakna zikir, berpahala membacanya, dan kami memeliharanya. Ternyata zikra di situ maknanya ganda. Yang pertama zikra sebagai bacaan bermakna zikir, yang kedua zikra sebagai pelajaran. Kalau dia sebagai pelajaran dipahami artinya diamalkan. Itulah bedanya baca Quran dengan baca yang lain. Kalau baca Quran dapat pahala membacanya, dipahami maknanya, dapat ilmu, itu pelajaran langsung dari Allah, kan seperti itu. Di sudah dua baca Quran. Yang tiga mana lagi? Zikir yang sifatnya situasional. Mana zikirnya? Kita bahasakan bahasa kita itu supaya mudah dipahami. Situasi itu yang meminta berzikir kepada Allah, karena situasinya meminta seperti itu, disunahkan seperti itu. Biko wa timbul rumah hasilat, oh bekola tekan tu mantu kalau boleh. Ya tak? Nah, ada zikir situ. Apa zikirnya? Situasinya kalau Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amutu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu zikir. Situasinya kan lalu minta izin kepada Allah, lalu serahkan diri kepada Allah, lalu baru diserahkan diri kepada Allah, baru ditutup la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena kita tidak tahu apakah ajal kita akan sampai waktu tidur, kita tidak tahu. Andai kata ajal kita sampai ketika tidur, kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Itu harapan kita Bapak Ibu. Jadi zikir itu ujung-ujungnya itu. Kenapa kita mesti selalu zikir? Supaya kita kalau kita mati kita dalam zikrullah, kan gitu ya. Wala tamutunna illa wa antum
Muslim jangan kau mati kecuali posisi kamu berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu dengan zikir. Kita bangun pagi-pagi dan buka mata kita, ada lagi zikirnya. Situasi bangun pagi yang menuntut kita zikir disunahkan oleh Rasulullah. Apa zikirnya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian kita sudah mulai setiap mau bekerja mulai dengan basmalah. Mau mandi saja pakai bismillah, betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Hah? Mandi pakai bismillah, pakai baju pakai bismillah juga. Mau makan? Itu kan zikir semua. Jadi situasi mau bekerja itu minta kita baca basmalah. Basmalah itu adalah zikir. Ya. Kalau kita sudah selesai kerja, menuntut kita zikirnya apa? Hamdalah. Kalau kita mau berangkat dari rumah, mau pergi kemana-mana, apa zikirnya? Disunahkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil. Itu zikir. Zikir mau berangkat kemana-mana, meninggalkan rumah. Mau naik kendaraan ada lagi zikirnya? Ada lagi zikirnya. Bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha, minimal seperti itu. Innallaha laqafurur rahim sampai selesai. Nah, gitu. Jadi ada zikirnya. Kalau kita terlanjur bersalah, terlanjur terkatakan kata tidak baik kepada orang, sebelum kita maaf apa dulu? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Jadi situasinya minta kita istighfar. Kita ingat kita sudah berdosa, istighfar. Kan begitu kan? Tapi kalau tiba-tiba terjadi gempa, apa zikirnya? Gempori. Itu dibuangin kancang empat ya, petir ya, itu. Apa zikirnya? Yang tadi. La haula wala quwwata illa billahil. Tambah dengan zikir takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Panggil Allah. Boleh kita tambah ya Allah, ya Allah, ya Allah, boleh panggil Allah. Seperti itu. Ya kan? Ketika kita nampak sesuatu yang menakjubkan, kami ajak jalan-jalan tapi lalu dapat masukkan ke jalan. Petang ikut merokok, Pak jalan tapi sudah puasa, tulan kurang rumahmu minta jalan sekitar komplek. Jadi kita pilih semua Pak itu dulu puasa semua. Nampak pilau yang lancap. Subhanallah. Tarah warasianya subhanallah. Ini yang sedang bertemu tiba gelap besar-besar, masya Allah, la haula wala quwwata. Rupanya kau betul-betul kau jalan di angin kencang kan ya. Di beda-beda apa ini. Nampak sesuatu menakjubkan subhanallah. Menakjubkan kan? Nampak sesuatu yang mengenaskan, masya Allah. Kecelakaan, masya Allah. Orang cacat, masya Allah. Kok masuk ini atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa itu? Kehendak Allah, bukan atas kehendaknya. Jadi semuanya ada zikir. Disebutlah bahasa awalnya zikir situasional. Itu masalahnya. Itu untuk memudahkan bagi ibu ya. Apa namanya? Situasional. Ya kan? Kemudian ada lagi pemahaman yang terakhir ya. Ini zikir yang sebanyak-banyaknya. Di surat Al-Ahzab 41 ada dua zikir situ. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang pertama itu zikir berkekalan namanya. Zikir setiap waktu. Hai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Lah bisa itu sebanyak-banyaknya apa itu? Enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Ya? Sebanyak-banyaknya ada apa tuh, Pak? Enggak ada ya. Enggak ada apa. Kalau bakso para talok. Ya, kalau itu bakso yang lebih praktiknya tidak terputus. Bersinambungan. Nah, itu zikir bersinambungan itu ya. Nah, bagaimanakah kita mengkondisikan hati kita zikir bersinambungan? Nah, di sinilah para ahli akidah mencoba mendalami. Ternyata setiap
getaran hati bisa diajak zikir. Kalau kita sudah membiasakan. Kalau hati kita bergetar itu getarannya 2 kali seperti getaran jarum jam. Itu bunyinya. Dengarkan apa ibu jantung itu. Kalau kita misalnya tidur Rasulullah kan ke kanan ya. Taruh telapak tangan di telinga, impitkan depan, telapak tangan ke telinga itu terdengar jantung itu berdetak ya. Tuk 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 tuk. Nah, itu orang ahli akidah, orang tasawuf itu didalami bisa diramakan dengan perasaan Allah, 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 Allah. Nah, itu kayak ini. Nanti boleh disambungkan Allah Rahman, Allah Rahim dengan Asmaul Husna. Bisa juga seperti dengan getaran hati yang bergetar setiap getarnya menyebut Allah. Kemudian diyakini setiap getaran Allah tadi menumpahkan darah ke ujung saraf kita, maka darah tadi akan bergetar. Dia pun awalnya ke jantung kita, Allah, Allah, Allah. Itu membutuhkan latihan. Orang-orang tasawuf intinya di situ dia latih diri dia berzikir. Kita juga bisa, walaupun kita tidak orang ahli tasawuf, tapi kita bisa mengamalkannya kalau kita praktekkan. Kapan kita coba praktekkannya? Menjelang tidur sampai tertidur. Lata-lata kapal lo kalau ta'ala dibaca bismillahirrahmanirrahim lalu baca Al-Fatihah, lalu baca Al-Ikhlas, Al-Nas, kemudian tenang kita, getaran hati, ikutilah dengan perasaan Allah, Allah, Allah sampai kita tertidur. Nanti kita tidur dalam keadaan zikrul, mengingat Allah. Bisa juga memahami Allah zikra kasih itu mengingat sifat Allah berdekatan dengan diri kita sehari-hari. Bisa juga. Tidak dengan Allah tadi. Jadi ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan dengan menyebut asma Allah. Asma Allah itu sendiri, Allah itu sendiri dalam hati. Ada juga dengan asma husna. Ya, kita rasakan kita sedang berjalan dilihat Allah, sudah zikir. Kita sedang bicara didengar Allah. Kita berkeinginan diketahui, Allah kan Maha mengetahui. Kita sedang berpikir, Allah tahu yang kita pikirkan. Yakin aja kita. Apa yang saya pikirkan Allah tahu. Apa yang saya lihat, apa yang saya dengar Allah, apa yang saya ucapkan Allah mendengar. Apa yang saya kerjakan Allah melihat. Itu kan Allah melihat sahih, Allah mendengar, Allah melihat basir, Allah mendengar sahih, Allah mengetahui al-alim, ya kan? Setiap rahmat Allah yang datang kepada saya itu ar-Rahman. Kita rasakan. Ini karena rahmat Allah. Ingat aja Allah itu pengasih banyak kepada kita. Bisa juga melalui pendekatan Asmaul Husna seperti itu. Tergantung kemampuan dan kesenangan kita masing-masing. Ya Bapak Ibu. Ya, nah, itu nama zikir yang terus menerus. Kemudian zikir tasbih. Ayat satunya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah pagi dan sore. Kalau pagi berarti sebelum waktu duha. Kalau sore berarti sebelum matahari terbenam. Kalau itu antara asar dengan maghrib. Apa yang kita baca? Ya bacalah tasbih. Tasbih kita kenal. Tasbih ketika takbir lebaran tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Minimal subhanallah saja. Subhanallah, subhanallah yang azim boleh juga. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar boleh juga. Yang penting pagi-pagi kita bertasbih. Kenapa kita mesti bertasbih? Itu harus ada hubungannya dengan kenyataan hidup. Ketika kita telah bangun pagi, kita lihat siap Allah sediakan bagi kita untuk berusaha. Subhanallah, maha suci Allah. Ini dulu, ya, bahwa kita hidup dalam kesucian. Kita ingin hidup kita suci, ya, kita cari rezeki suci. Diri kita juga suci, gitu ya. Andai kata virus corona itu kotor, maka kita dijauhi oleh virus corona, kan gitu. Ya, ternyata virus corona tidak mau sama orang suci, Pak. Sebab protokol kesehatan yang pertama kan cuci tangan, kan? Ya kan Pak? Ya Pak? Ya kan? Iya. Cuci tangan yang kalian awak kan untuk kan suci, jadi virus corona mau dia sama orang suci. Ya kan? Betul tidak? Betul.
Maka orang yang selalu menjaga wudhunya, insya Allah jauh daripada corona, Pak. Ya, sebenarnya kamu awak nak kamu saji di rumah dan kamu nak kamu saji di rumah, insya Allah awak sebenarnya bebas COVID, Pak. Amin. Maka itu awak di rumah bersuci. Nah, kemudian itu masuk Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dan menjaga siap untuk urusan. Ya toh? Wallahu akbar, semuanya atas kemah besar Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu marilah kita selalu menjaga kesucian hati kita yang namanya fitratul qalbi. Ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan silakan Bapak. Itu sudah masuk. Ada pertanyaan Bapak Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau jadi aktif pada agama mirip dan misalnya Presiden menyatakan pernyataan A. Nah yang lain minta mendapat B, C, baru mendapat Presiden. Nah itu apa sesuai sehingga terjadi perpecahan. Kenapa tidak ditanya ke Presiden? Nah itu zaman Rasul itu juga. Al-Quran penjabaran hadis itu adalah Rasul. Tapi kenapa kok orang menjabarkan sehingga penafsirnya beda-beda? Kenapa tidak yang dikerjakan Rasul saja yang diikuti? Bapak, pertanyaan Bapak itu benar, Bapak. Kenyataannya seperti itu kan. Maka Allah sudah jelaskan di surat An-Nisa ayat 59 itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi wa rasulihi. Tuntas di situ. Konsisten misinya. Hai orang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Pemimpinkum melaksanakan perintah Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayat 1% kepada taat kepada Rasul, contoh kan peraturan dan hadis. Sekarang di negara ini mau dibawa orang jauh yang Quran dan hadis. Ini kelirunya di sini Pak, bahwa pemimpin kita maaf saja Pak, tidak sempurna pemahaman agamanya. Boleh kita katakan dia beragama, mungkin tahu dia beragama, tidak sempurna. Oleh karena itu ke depan kita membutuhkan pemimpin yang sempurna memahami agama. Kalau sempurna dia memahami agama apa, dia tidak akan benci, tidak akan menimbulkan kerusuhan, tidak akan menimbulkan perpecahan. Termasuk orang bertanya-tanya tadi. Oleh karena itu, makanya kita memahami secara perlahan-lahan, mudah-mudahan akan muncul nanti dengan adanya pendidikan anak-anak kita yang paham Al-Quran, yang hafal Quran, yang hafal hadis, mereka akan mencari pemimpin yang seperti itu. Sederhana saja Pak. Ketika pemimpin kita paham Al-Quran dan hadis, dia mengamalkan walaupun 100%, ternyata amanah adem-adem saja. Di Kota Padang misalnya sebelum ini, ya kan? Bahkan dipanggil beliau label Buya. Beliau bukan berdasarkan sekolah agama, Pak. Beliau saja pertanian, tapi beliau semenjak kuliah berusaha memahami Al-Quran dan hadis. Kan begitu Bapak Ibu. Ternyata aman Pak. Akur-akur saja gitu. Masyarakat Sumatera Barat, ya kan? Gubernur kita juga seperti itu. Tapi sampai di atas sana itu apa? Tanyakan tadi kan? Ada situ persoalannya. Persoalannya adalah karena orang Islam itu baik rakyat atau pemimpin, itu dia beragama, disayangkan dia menumpang agama secara utuh sehingga dia seperti itu Pak. Itu sebabnya. Ya Pak ya. Saya bisa menjawab menurut kemampuan saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada yang nanti menambahkan Pak ya. Baik, karena waktu sudah masuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal Amin. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.